tahiyyatin thayyibatin min indillah, tahiyyatin min ahlil jannah, salamun qawlan min rabbil rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya masih pada belum makan siang. Suaranya nggak kedengeran semua. Kita doakan semoga teman-teman yang menjawab salam dengan semangat, Allah segera pertemukan dengan jodohnya. Semoga yang menjawab salam dengan semangat, Allah lancarkan rezekinya. Semoga yang menjawab salam dengan semangat, Allah mudahkan menggapai semua cita-citanya. Monggo sarang-sarang yang lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya suara para jomblo kedengeran. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladzina amanu wa amilu shalihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa anshurna ma'a khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati guru kita bersama, ustadz kita bersama, Ustadz Abdul Hamid hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keluarga beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak turun beliau sebagai anak turun yang membebaskan Masjidil Aqsa. Semoga anak turun beliau dan kemudian segala aktivitas dakwah beliau Allah mudahkan dan senantiasa berada di dalam kebaikan. Dan juga teman-teman rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Ada yang hari ini baru galau? Ada? Atau habis diputusin pacarnya kemarin ada? Atau baru kemarin sleep call sama doinya? Kita harap nggak ada ya. Kita doakan semoga teman-teman yang datang kajian pada malam hari ini, pada sore hari ini, semoga Allah bahagiakan selalu, semoga Allah berikan kemudahan di dalam aktivitas kehidupannya. Teman-teman semua, yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa di antara ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di dalam kehidupan seorang hamba itu, ciri-cirinya adalah bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan banyaknya rumah, bukan dengan banyaknya mobil dan sebagainya, tapi ciri-ciri orang yang kemudian Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka ciri-ciri utamanya adalah Allah mudahkan untuk belajar agama. Maka teman-teman ketika mudah langkah kakinya untuk hadir pada sore hari ini, itu adalah tanda Allah pengen ngasih kejutan-kejutan di dalam kehidupan teman-teman semua. Siapa tahu pulang dapat jodoh, kan nggak ada yang tahu ya. Tadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan di dalam kehidupannya, maka Allah akan mudahkan dia belajar agama. Semakin mudah teman-teman belajar agama, maka
semakin berkah juga, semakin Allah akan memberikan tanda-tanda kebaikan di dalam kehidupan kita. Contoh, sore hari ini aja teman-teman misal kalau di rumah kira-kira dapat snack atau enggak? Kalau di rumah, duduk di rumah enggak datang kajian pada sore hari ini, kira-kira dapat snack atau enggak? Enggak. Tapi karena teman-teman datang kajian, maka hadis ini berlaku untuk teman-teman semua. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin Allah kasih kejutan, maka tanda utamanya adalah dia semakin semangat untuk belajar kebaikan. Alhamdulillah teman-teman semua masih bisa ngicipi kopi. Saya masih belum ada kopi di depan. Ini nggak menyindir, tapi kalau kesindir ya alhamdulillah. Nggak bercanda teman-teman. Tapi tadi ya, teman-teman yang hari di sini itu harus merasa bahagia, harus merasa kita ini adalah orang-orang yang kemudian pengen Allah berikan kejutan di dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat As-Sajdah mengatakan, afaman kana mu'minan kaman huwa fasik. Apakah kemudian orang yang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? La yastawun. Mereka itu jelas berbeda. Orang yang ngaji dan orang yang tidak mengaji jelas berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Quran surat Az-Zumar. Katakanlah, apakah sama orang yang kemudian mengaji dan orang-orang yang tidak mengaji? Jelas berbeda. Perbedaan sederhananya adalah teman-teman datang pada kesempatan sore hari ini cukup mendengarkan, cukup kemudian duduk dengan seksama sudah mendapatkan snack. Sedangkan orang-orang di luar sana yang tidak datang kajian tidak mendapatkan snack. Ini kita baru berbicara pahala dunia loh. Ini kita baru berbicara pahala dunia saja, orang yang ngaji dan orang yang tidak mengaji berbeda. Apalagi kita berbicara pahala akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan yang namanya akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang hadir pada sore hari ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba aku mau tanya nih ke teman-teman semua yang hari ini datang gara-gara lagi kangen sama seseorang, coba angkat tangan. Ada enggak? Ada enggak yang hari ini datang gara-gara lagi kangen sama seseorang? Orangnya on, orangnya kelihatan di WA, tapi onnya bukan buat kamu. Dia di WA ngerit tapi nggak dibales. Ini namanya perasaan teman-teman. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana kemudian kita mengelola rindu kita dengan baik, agar kemudian rindu kita itu kita letakkan pada kerinduan yang benar, kerinduan yang tidak salah. Kita rindu kepada sosok yang kemudian pantas untuk kita rindukan. Kita kangen pada sosok yang kemudian pantas kita kangeni. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah wajahnya itu dalam keadaan galau, wajahnya penuh dengan perasaan galau. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Ma bika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, engkau ini sedang kenapa?" Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wadittu law anni ra'aitu ikhwani." Aku itu sangat ingin jika aku bisa melihat saudara-saudaraku. Wadittu law anni
Aku sangat ingin untuk kemudian ra'aitu ikhwani, untuk kemudian melihat saudara-saudaraku. Lalu kata para sahabat, awalasna ikhwanuk ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la bal antum ashabi. Enggak, kamu itu bukan saudara-saudaraku, tapi kamu adalah sahabatku. Kata para sahabat, idzan ya Rasulullah man ikhwanu. Kalau begitu ya Rasulullah, saudaramu itu siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di. Saudara-saudaraku adalah mereka yang kemudian datang setelahku, yawaddu ahaduhum, mereka itu sangat ingin lau ra'ani bimalihi wa ahlihi, mereka itu sangat ingin untuk bertemu denganku walaupun mereka harus mengeluarkan harta mereka dan mengorbankan keluarga mereka. Ini adalah saudara-saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, siapa lagi orang yang kemudian datang setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain umatnya di akhir zaman ini? Maka yang pengen kita sampaikan kepada teman-teman adalah Rasulullah itu kangen sama teman-teman. Rasulullah itu pengen banget berjumpa dengan teman-teman. Rasulullah itu pengen banget meluk teman-teman satu-satu. Rasulullah itu pengen banget berjumpa dengan kita. Wadittu law anni ra'aitu li ikhwani, kata Nabi. Aku itu sangat ingin untuk kemudian berjumpa dengan saudara-saudaraku. Bayangkan teman-teman, kita orang yang kemudian tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi dianggap Nabi adalah saudara. Dianggap Nabi itu seakan-akan saudara sendiri. Teman-teman, ketika kita sudah menganggap orang lain itu adalah bagian daripada saudara kita, kira-kira mereka itu adalah orang yang dekat sama kita atau kemudian orang yang jauh sama kita? Kalau kita sudah menganggap orang lain itu bagian dari saudara kita, kira-kira mereka itu adalah orang yang kemudian dekat dengan kita atau orang yang jauh dengan kita? Jawabannya adalah orang yang dekat dengan kita, karena dianggap sebagai saudara. Nah, Rasulullah mengatakan, wadittu law anni ra'aitu li ikhwani. Aku itu sangat ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Bayangkan ya, teman-teman dirindukan Rasulullah, dianggap oleh Rasulullah sebagai saudara. Rasulullah sekangen itu kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, pantas nggak kita dirindukan Rasulullah? Pantas nggak kita dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan kita lebih cinta orang lain, kita lebih rindu orang lain daripada rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Miris nggak? Ternyata hati kita lebih kita gunakan untuk mencintai orang lain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ya, misal ada orang yang kemudian kangen banget sama kita, kita malah kangen sama orang lain. Kira-kira orang yang kangen sama kita sakit hati atau enggak? Sakit hati. Karena apa? Karena ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat rindu dengan kita, sangat cinta dengan kita. Ketika kemudian cintanya beliau dan rindunya beliau kita gadaikan dengan cinta kita kepada manusia, kok yang kebangetan itu kita? Kok yang kebangetan itu kita? Padahal Rasulullah serindu itu dengan kita. Bahkan suatu ketika di perang Badar, para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah setiap nabi itu punya dakwah atau kemudian punya doa yang mustajab?
dan pasti akan dikabulkan oleh Rabb-Nya, maka ya Rasulullah, di perang Badar ini berdoalah kepada Rabb-Mu agar kemudian Allah menangkan kita di perang pada kali ini. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna likulli nabiyyin lahu da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Dan beliau melanjutkan perkataan beliau, wa ana khaba'tu da'wati ila ummati fil akhirah. Dan aku menyembunyikan doaku yang mustajab itu untuk umatku di akhirat nanti, agar bisa kemudian mendoakan kita semua agar kita nggak ada yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sudah seperti itu, sudah sesayang gitu kepada kita, kok kita lebih mencintai dunia dan lebih mencintai manusia, yang kemudian manusia itu akan sangat sering mengkhianati kita, akan sangat sering melukai kita. Yang kebangetan kira-kira kita atau Rasulullah? Kita. Maka coba deh teman-teman, rindunya itu sekarang dirubah. Bukan rindu kepada si dia, tapi rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak teman-teman sebelum tidur itu minta sama Allah, ya Allah, pengen ketemu Nabi ya Allah? Pernah nggak? Kalau belum, maka cintanya teman-teman dengan Rasulullah itu masih belum terbukti. Karena apa? Karena ternyata kita lebih memilih memimpikan orang lain daripada bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihatku ketika tidur, faqad ra'ani haqqan, dia telah melihatku dengan sungguh-sungguh. Artinya ketika ada orang bermimpi bertemu dengan Nabi, maka itu pasti Nabi. Fa inna syaitana la yutamassalu bi, kata Rasulullah, karena setan itu tidak bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba deh, kemarin malam aja sebelum tidur, mimpi apa yang kita minta? Mimpi ketemu doi? Mimpi bertemu dengan orang lain? Atau mimpi apa yang kita minta kepada Allah? Apakah kita sudah minta untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Katanya teman-teman kangen dengan Rasulullah, katanya cinta dengan Rasulullah, tapi kok tidak pernah menggunakan malam-malam kita untuk kemudian bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun kalau belum bisa, minimal minta sama Allah agar kemudian kita bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka kita pengen teman-teman itu orientasi memeluk rindunya itu bukan memeluk rindu dia yang katanya sayang, tapi setelah bilang sayang sama yang lain. Bilangnya hari ini aku tuh sayang banget kok sama kamu, aku itu gak akan mengkhianati kamu kok, aku itu gak akan melukai kamu kok, pret. Percayalah buat teman-teman yang akhwat terutama, ketika ada ikhwan yang berkata demikian, itu hanya modus. Jadi teman-teman yang ikhwan yang datang di sini, mohon maaf, rahasia teman-teman semua saya bongkar. Itu semua cuman modus teman-teman. Itu enggak betul-betul cinta, itu enggak betul-betul sayang. Karena orang yang sayang kepada dirimu tidak akan kemudian membiarkan dirimu jatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang betulan cinta dengan kamu, maka dia akan berpikir cintaku kepada dia bukan hanya cinta di dunia, tapi ingin menjadikan cinta ini abadi sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki yang soleh itu mungkin dia tidak punya mobil, mungkin dia tidak punya kendaraan yang mewah, tapi cukup dengan kesolehannya bisa membawa bidadari itu pulang kembali kepada tempatnya.
Itu lelaki yang soleh. Lelaki yang soleh itu dengan kesolihannya bisa membawa bidadari pulang kembali ke tempatnya, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman bisa merasakan romantis yang seperti ini itu cuman bisa ketemu dengan laki-laki yang soleh. Kalau yang tidak soleh, insya Allah nggak akan seromantis ini. Ketika dia berbicara tentang cinta, pasti orientasinya adalah cinta dunia. Kalau gombalannya laki-laki yang tidak soleh itu biasanya, misal ya, dia ngajak jalan, terus kemudian tiba-tiba si cowok ini bilang ke si ceweknya, dek, mau nggak tak ajak keliling dunia? Terus si cewek bilang, loh mau dong mas untuk keliling dunia. Ketika ceweknya bilang mau, si cowoknya muterin ceweknya. Ceweknya bingung, loh mas kok malah muterin aku? Kata cowoknya, kamu kan duniaku. Ini gombalan cowok yang tidak soleh. Maka teman-teman tadi ya, orientasi kita harus kita rubah. Orientasi kita harus kemudian kita ganti. Rindu kita bukan kepada manusia, tapi rindu pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lanjut teman-teman. Tadi kita sudah membahas cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang tidak kalah penting adalah bagaimana orang-orang yang beriman itu betul-betul rindunya dan harapannya itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah itu adalah orang yang wajib kita rindukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang kemudian sangat wajib kita rindukan dan sangat wajib kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Barang siapa yang kemudian ingin bertemu dengan Rabb-nya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Orang-orang yang kemudian rindu kepada Rabb-nya, berharapnya kepada Rabb-nya, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan kemudian jangan sekali-sekali kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman tahu nggak, di antara kesyirikan yang kemudian kita nggak sadar, ketika harapan kita kepada manusia lebih besar daripada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lebih percaya kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih berkata, benar nggak ya Allah? Benar nggak ya? Emang semua janji-janji engkau akan kemudian terwujud? Kita masih kemudian ragu di dalam hati kita. Tapi ketika ada orang yang kemudian berjanji kepada kita dengan berbagai jaminannya, karena kita kemudian terlena dengan apa yang dia katakan, kok kita lebih percaya dengan janjinya manusia tapi tidak percaya dengan janjinya Allah? Ada yang salah di dalam keimanan kita. Karena apa? Karena perkaranya orang-orang yang beriman selalu Allah katakan di dalam Al-Quran,
wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu menaruhkan harapannya. Ini perkaranya orang-orang yang beriman, bukan berharap kepada manusia yang kemudian senantiasa melukai hatinya. Pernah nggak sih teman-teman berharap kepada manusia, besoknya dia udah ingkar sama janjinya? Pernah nggak? Sering pasti. Sekarang aku tanya deh ke teman-teman semua, manusia itu kira-kira bisa nggak memenuhi semua harapan dia? Bisa nggak? Bisa nggak manusia memenuhi harapan mereka sendiri? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Manusia memenuhi semua cita-citanya? Pasti nggak bisa, teman-teman. Manusia itu sehebat apapun pasti ada di antara harapan mereka itu yang gagal. Kepada orang yang kemudian harapan mereka sendiri saja tidak bisa mereka penuhi, lalu mengapa kita bisa yakin untuk menitipkan harapan kita kepada mereka? Kepada orang yang kemudian harapan mereka sendiri saja tidak bisa mereka kerjakan secara sempurna, masa kita bisa yakin untuk menitipkan harapan kita kepada mereka? Berarti yang salah siapa? Kita atau manusia yang kita titipkan harapan kepada mereka? Yang salah kita, karena kita tahu dia tidak bisa memenuhi harapan kita, tapi masih saja kita percaya kepada mereka. Makanya orang-orang yang beriman itu harapannya harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek kan dikecewain sama manusia? Capek banget. Manusia hari ini bilang apa, besoknya bilang apa. Diajak ketemuan sama dosen, ternyata tiba-tiba dosennya batalin. Hari ini bilang sayang, besoknya udah jalan sama yang lainnya. Hari ini bilang A, besok tiba-tiba sudah bilang yang B. Ini bukan karena manusia itu jahat, teman-teman, tapi memang manusia dengan berbagai ketidaksempurnaannya itu seperti itu. Memang orang-orang atau manusia itu tidak bisa kemudian memenuhi semua harapan kita. Yang salah adalah kenapa kita sejak dari awal itu berharap kepada mereka, bukan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah Allah ulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Quran, la yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan kemudian mengingkari janji-janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak akan mengingkari janji-janjimu. Ada satu hal, teman-teman, yang nggak bisa Allah lakuin adalah Allah tidak bisa mengingkari janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika teman-teman berharapnya hanya kepada Allah, pasti rasa kecewa itu akan Allah hilangkan. Karena dari awal kita berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu, teman-teman, yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena maghrib nanti harus mengejar ada acara di Solo. Semoga teman-teman bisa memaklumi, dan mohon maaf juga atas keterlambatan kami karena tadi macet di jalan dengan berbagai kendala sehingga sampai sini harus terlambat lumayan lama. Semoga teman-teman bisa memaklumi, dan saya yakin pahala teman-teman semua dibandingkan dengan saya yang kemudian berbicara di depan ini, insya Allah lebih
banyak teman-teman semua, karena teman-teman semua harus bersabar menunggu. Sedangkan pahalanya orang-orang yang bersabar adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa batas. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kami ulangi lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilakan. Dari yang Ikhwan maupun yang Akhwat bisa mengajukan pertanyaan. Yang di belakang juga ada yang ingin bertanya. Mumpung masih di sini ya Ustadz. Oke, silakan. Bisa berdiri di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya mau bertanya. Dari yang diceritakan tadi kan kalau Rasulullah itu kan kangen sama hambanya ya, Umatnya. Di sini saya sebagai hamba dari Umat. Rasulullah kan Umat. juga ya umat dari Rasulullah kan juga merindukan, di mana tips atau yang bisa saya lakukan untuk menghilangkan sedikit rasa rindu saya terhadap manusia, apalagi yang sudah dari dulu. Dan juga saya ingin bertanya bagaimana kita tadi untuk amalan saya untuk menghilangkan sedikit kerinduan saya, dan adakah sedikit apa ya obat yang bisa saya lakukan? Setidaknya kalau misalnya kita sebagai manusia, semua manusia kan untuk menghilangkan rindu kan bertemu. Nah, sedangkan untuk bertemu itu sudah sulit ya. Mungkin ada yang bisa kita berikan kepada saya untuk yang saya lakukan. Terima kasih. Ketika kita rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pertama kali bisa kita lakukan adalah membaca sirahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca syama'ilnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari guru yang kemudian bersanad untuk kemudian menceritakan syama'ilnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, karena teman-teman akan bisa merasakan beda guru yang kemudian sanadnya itu terputus dengan guru yang kemudian sanadnya tersambung ketika menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kami ketika kemudian menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga merekam bagaimana guru kami menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ekspresi beliau, bagaimana kemudian wajah beliau, bagaimana kemudian gerakan tangan beliau ketika mengajar. Maka tentu akan berbeda ketika kemudian belajar dengan guru yang sanadnya tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Lalu terkait dengan orang-orang yang
telah mendahului kita, bagaimana kemudian kita menyampaikan rindu kita kepada mereka. Satu hal yang bisa kita sampaikan kepada mereka bahwa ketika kemudian kita berkata kepada mereka, Assalamu alayka ya ahlad diyar, Assalamu alayka, salam kepada engkau wahai ahli kubur, ketahuilah bahwa ahli kubur yang kemudian memberikan atau mendapat salam dari kita itu mendengar dan menjawab salam kita juga. Maka ketika teman-teman rindu dengan sosok yang kemudian telah mendahului kita, yang pertama diziarahi. Tazuru, berziarahlah kalian, fa inna ziyarata tuzakkirukumul maut. Berziarahlah kalian karena yang namanya ziarah itu bisa mengingatkan kepada kematian. Jadi yang pertama bisa diziarahi. Yang kedua, ketika belum bisa untuk menziarahi, maka minimal kita doakan. Allahumma la taj'al quburahum hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jangan jadikan kuburan mereka itu adalah potongan daripada api neraka. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kemudian kuburan mereka itu adalah taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan. Karena tadi nggih, doa kita kepada mereka itu adalah kemudian bagaimana cara kita menyambung rindu kita kepada mereka. Hakadza wallahu a'lam bishawab. Oke, kita buka sesi pertanyaan lagi. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz. Dari Ahmad mungkin di belakang. Panitia mungkin bisa mencari informasi apabila ada yang menuliskan pertanyaan melalui surat maupun secara ditulis. Ada? Atau yang ingin bertanya langsung dari Ikhwan, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ini merupakan kajian kedua ya Ustaz untuk Karim. Yang pertama di Kumorejo itu, yang kedua di sini, dan sebagai MC lagi nih Ustaz. Masya Allah, betul. Sharing Ustaz untuk kajian pemuda di Solo tuh gimana Ustaz? Tantangannya mungkin atau sekarang ragamnya kajian dakwah Islam tentang remaja di Solo tuh gimana Ustaz? Oke. Anak muda di Solo itu gimana sih? Apa bedanya dengan anak muda di Boyolali? Bedanya apa? Saya kira sama sih. Karena banyak juga teman-teman dari Boyolali itu justru malah nyari kajian di Solo. Termasuk di antara anggota FAT itu dari Boyolali juga ada. Dari Sragen juga ada, dari Klaten juga ada, dari Karanganyar, dari Sukoharjo juga ada. Nah, ke depan itu yang kemudian pengen diinisiasi oleh teman-teman FAT adalah gimana caranya daerah-daerah seperti Boyolali, terus kemudian Sragen, terus kemudian Klaten itu kajiannya juga bisa hidup seperti yang ada di kota Solo. Jadi teman-teman yang kemudian pengen cari kajian anak muda itu nggak harus jauh-jauh ke kota Solo. Nah, termasuk kemudian yang ada di sini kan sudah ada Karim, terus kemudian ada satu lagi yang masih ada afiliator dengan kami itu ada Ngaji Ati. Nah, ke depan saya pengen kemudian kita bisa kumpul bareng-bareng memetakan kira-kira di daerah Boyolali ini potensinya seperti apa. Lalu kemudian yang bisa kita kerjakan apa. Jadi teman-teman
nggak usah jauh-jauh ke Solo untuk ngaji, cukup datang di tempatnya masing-masing. Di daerah Boyolali ini bagaimana potensinya? Nah, rintangannya seperti apa di daerah Solo? Saya kira rintangannya itu ya sama. Kadang-kadang dianggap kurang menarik, kadang-kadang dianggap kurang asik. Nah, ini PR kita bareng-bareng, gimana caranya ngaji itu bisa dikonsep benar-benar untuk orang awam ya, untuk orang awam, orang yang kemudian belum pernah ikut ngaji sama sekali. Itu mereka ketika datang pertama kali nggak ngerasa bahwa wah aku ini kok datang kajian ya, tapi mereka datang itu karena ketertarikan mereka kepada event yang kita buat. Contoh paling dekat ini kan kita ada kerjasama dengan teman-teman stand up comedy Indo di Solo buat stand up comedy, tapi yang dibahas itu masalah yang kemudian menjadi keresahannya anak muda. Nanti setelah komikanya itu buat materi atau menyampaikan materi, nanti ada ustadz yang kemudian di akhir menyampaikan tausiah kurang lebih sekitar 15-20 menit. Jadi acaranya itu benar-benar kita konsep seperti apa yang kemudian dipingin anak-anak muda. Kalau teman-teman di luar sana ketika ditanya kira-kira pilih datang acara open mic stand up atau datang acara pengajian, jawabannya itu ya pilih datang acara open mic stand up comedy daripada acara pengajian. Nah, kita jebak teman-teman yang kemudian pengennya datang stand up dengan acara tadi. Nah, PR-nya teman-teman semua adalah gimana caranya kita bisa menjebak teman-teman yang pengen datang ke acara kita, yang kemudian ngiranya mungkin ini acara yang tidak ngaji, ternyata di dalamnya ada acara kajian. Tapi dalam tanda kutip ini untuk orang-orang yang kemudian belum pernah ngaji sama sekali. Orang-orang yang sudah ngaji tetap harus kemudian ada kajian intensif yang kemudian bisa menambah atau menjadikan ilmu mereka lebih berkembang. Lalu PR-nya adalah di Solo itu kan gerakannya macam-macam ya. Nah, kita berusaha kemudian untuk menyatukan langkah teman-teman yang ada di Solo agar kemudian potensi yang ada di dalam setiap komunitas itu bisa termaksimalkan. Nah, makanya tadi di awal kita sampaikan kepada teman-teman di Boyolali ini potensinya apa saja yang bisa dikerjasamakan apa. Bisa nggak kita buat event kerjasama yang kemudian sekali saja setahun tapi benar-benar bisa buat gerakan yang menjadikan mereka ketika pulang ke tempat mereka masing-masing membawa semangat baru buat ngaktifin remaja masjidnya, buat ngaktifin kajian di masjidnya. Ini bisa nggak kira-kira kemudian potensi itu digali. Nah, jadi PR-nya adalah tadi memetakan potensi setiap daerah. Kira-kira di Boyolali ini potensinya apa? Di Wonogiri potensinya apa? Di Sukoharjo potensinya apa? Saya yakin setiap daerah punya potensi masing-masing yang kemudian bisa dikerjakan dan kemudian bisa dibuat sebuah event dakwah yang kemudian sangat cocok untuk anak-anak muda. Kalau kajian seperti ini kan hanya buat teman-teman yang sudah pernah ngaji atau kemudian teman-teman yang sudah pernah ngaji. Tapi kalau orang-orang yang belum pernah ngaji untuk datang ke tempat seperti ini agak susah teman-teman. Nah, gimana caranya kita bisa menjebak mereka? Eventnya kayak bukan kajian tapi di dalamnya ada kajian. Begitu Mas. Jadi yang penting sih ketika kita kerjasama antar komunitas atau antar gerakan itu kita bisa kemudian mengembangkan potensi kita masing-masing. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Apakah yang tergabung dalam komunitas seperti di Al-Fat itu cuma dari pelajar atau mahasiswa atau dari umum juga bisa? Terus untuk gabung itu caranya gimana? Nanti kalau saya promosi di sini teman-teman Karim malah gabung di FAT.
Iya, saya enggak promosi lah. Intinya kalau kemudian pengen join, silakan datang aja di setiap kajiannya. Dan untuk anggota kita itu macam-macam, ada yang sudah menikah, ada yang kemudian masih usia remaja, ada yang masih kuliah, ada yang kerja, macam-macam. Memang orang-orang yang tergabung di dalamnya. Kalau kemudian ditanya pengurusnya berapa, itu kurang lebih ada sekitar 40 yang kemudian tergabung di dalam grup pengurus admin Fadlul Hijrah. Nah, PR-nya adalah gimana caranya 40 orang itu bisa dimaksimalkan potensinya masing-masing. Sekali lagi, pemetaan. Banyaknya orang tapi tidak dipetakan itu sama saja. Nah, penting itu dipetakan. Oh, ini masnya pinter acting, berarti kita tugaskan untuk membuat konten. Oh, ini masnya pinter ngomong di depan, berarti kita tugaskan untuk menjadi MC. Oh, ini masnya pinter bersosial media, berarti kita jadikan admin. Jadi kita petakan tugas teman-teman sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terus bagaimana cara gabungnya? Cara gabungnya kalau saya pribadi itu tidak ada open recruitment dan sebagainya. Teman-teman lebih menggunakan cara getok tular. Tahu nggak getok tular, teman-teman? Getok tular itu, jadi kita ada kajian yang sifatnya rutin kan. Untuk yang ikhwan itu setidaknya dalam 1 bulan kita ada 4 kajian. Nah, kalau ada kemudian yang datang absen lebih daripada 10 kali, maka kita tawarkan untuk jadi pengurus, mau tidak? Karena ketika dia sudah datang lebih daripada 10 kali, itu berarti dia serius untuk ikut ngaji di sini. Termasuk juga yang akhwat. Yang akhwat juga kita tawarkan program yang sama. Buat teman-teman yang akhwat, kan itu ada kajian sebulan sekali. Ada kajian sebulan sekali. Kalau sudah ada orang yang kemudian datang yang lebih dari 5 kali atau 6 kali, itu ditawarkan untuk jadi pengurus, mau tidak. Nah, jadi kita tidak ada sistem open recruitment, yang ada sistem getuk tular tadi. Kalau kemudian memang serius, ayo kita gandeng. Kalau kemudian belum, ya sudah, kita ngelihat teman-teman datang ngaji aja itu sudah senang. Buat teman-teman yang kemudian pengen cari info lebih, bisa mungkin dicek di akun daripada @sedulurhijrah. Terus kemudian sekarang saya tanya kepada jenengan Genti, gimana caranya gabung ke Karim Official? Ditawarkan ke teman-teman. Oke, bagi sekedar informasi bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam kajian Karim ini, bisa menghubungi Ustadz Abdul Hamid. Dia merupakan pembina langsung dari kajian terbaca Islam milenial. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mencari informasi tentang kajian Karim ini, bisa melalui atau cek di Instagram maupun di Facebook Karim. Itu ada Karim _official. Dan juga ada grup WhatsApp-nya, yaitu 082128124403. Seperti itu. Nanti bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa langsung kontak admin di grup tersebut, maupun bisa langsung bicara sama Ustadz Abdul Hamid. Seperti itu. Kalau ada teman-teman dari Boyolali terus kemudian gabung FAT kok belum gabung Karim, insya Allah kita rekomendasikan buat datang di sini dulu. Kita suruh pulang dulu. Untuk apa kemudian jauh-jauh mencari kajian, sedangkan yang dekat itu ada. Itu yang kemudian harus kita rubah mindset kita bareng-bareng. Ustadz-ustadz di Boyolali itu nggak kurang-kurang, teman-teman. Termasuk kami sendiri itu masih ada nasab di daerah Boyolali. Kakek-kakek kami itu adalah orang Simo. Termasuk di daerah Karanggede itu ada pondok PPTQ Al-Hikmah, itu juga masih saudara-saudara kami yang kemudian mengurus di sana. Jadi di Boyolali ini nggak kekurangan ustadz, tapi kekurangan teman-teman yang kemudian pengen membuat kegiatan yang benar-benar bisa maksimal untuk memanfaatkan ustadz-ustadz yang ada. Begitu.
Jadi monggo buat teman-teman yang kira-kira kegiatannya masih makan, tidur, scroll TikTok, buka TikTok dan sebagainya, lihat anime, ngelihat K-drama, Gwencana, ngelihat yang seperti itu, silakan kemudian bisa gabung ke teman-teman biar tidak terkontaminasi dengan virus-virus Gwencana gitu. Intinya yang kita punya harus kita uri-uri bareng-bareng. Yang ada ini gimana caranya bisa maksimal. Siapa tahu besok setahun ke depan ketika teman-teman buat kajian ini lapangan penuh. Terus kemudian parkir nggak di sini lagi tapi di luar sana. Itu kan kalau bisa seperti itu pun akibat daripada keseriusan teman-teman untuk menggarap majelis ini. Sekali lagi PR-nya dipetakan, kira-kira masalah yang ada di Boyolali ini apa. Kalau masalahnya sudah ketemu, insya Allah nanti teman-teman ketika mau membuat kegiatan itu akan lebih mudah. Oh, di Boyolali itu masalahnya kekurangan air, maka teman-teman jangan buat kajian terus. Gimana caranya teman-teman bisa membuat sedekah air. Orang yang kekurangan air itu nggak butuh ngaji teman-teman, butuhnya air. Nah, jadi teman-teman nggak cuma ngaji aja tapi kegiatan sosial juga jalan gitu. Mungkin itu dari saya. Semoga sedikit ini bermanfaat ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat, tetap kemudian istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita agar kemudian senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya yakin dari MC mintanya setelah ini kita doa bersama. Kita baca doa bareng-bareng, minta tolong teman-teman semua hadirkan di dalam hati saudara-saudara kita di Palestina agar kemudian segera mendapatkan kemerdekaan mereka, terutama di Masjidil Aqsa, agar kemudian segera merdeka daripada tangan dari Zionis laknatullah alaihi. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila a'immatil madzahibil arba'ah wa usulihim wa furu'ihim anallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa barakatihim wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa ila ikhwanina muslimina al-mujahidina fi Palestin lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا